kita nggak bisa membendung kemajuan zaman gitu ya. Nggak bisa, kalau dulu saya belajar begini, sekarang gini-gini, nggak bisa begitu. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam Andalas Ngepas, Andalas Ngobrol Lepas. Kali ini kita akan membicarakan tentang kurikulum pendidikan yang sudah diimplementasikan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Untuk itu sudah hadir saat ini seorang pakar pendidikan dari Universitas Negeri Padang, yaitu Dr. Desri Nora MPD. Apa kabar Bu Nora? Alhamdulillah baik, Bang Rudi. Alhamdulillah baik. Iya. Sudah lama tidak berjumpa ya? Iya. Karena kesibukan, Bang Rudi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di masa pandemi kita harus tetap jaga kesehatan. Oke Bu Nora, walaupun di tengah pandemi persoalan kurikulum menarik juga untuk kita bahas. Gitu Iya, kan. sangat menarik karena memang meskipun pada kondisi apapun itu gitu ya, kurikulum harus tetap standby, artinya dalam artian ya kita harus menyesuaikan karena pembelajaran daring dengan pembelajaran luring itu beda, ya kan? Iya. Maka kemudian bagaimana juga pembelajaran luring ini, ya kan? Bagaimana pembelajaran daring tentu tidak sama, ya kan? Maka kemudian untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tentu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi sebelumnya kita akan sering mendengar kurikulum Merdeka Belajar. Substansi dari kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa? Iya, baik Bang Rudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ibu Nora bisa diundang ke Andalas TV pada siang hari ini. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya diberi topik tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, bicara tentang kurikulum tentu bicara tentang bagaimana perencanaan dalam pembelajaran, gitu ya. Jadi apapun itu tidak akan bisa belajar dalam PBN kalau tidak ada kurikulum. Misalnya kalau kita lihat, misalnya saya bisa mengajar di pendidikan sosiologi itu karena kurikulum. Karena kurikulumnya. Jadi kurikulum itu adalah sebuah perencanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita bicara kurikulum Merdeka Belajar, pada dasarnya kurikulum Merdeka Belajar ini adalah penyempurnaan dari K13. Ya kan, yang namanya kurikulum itu sifatnya dinamis itu, Bang Rudi. Ya kan, kita tahu di Indonesia sudah dinamis, berarti selalu menyesuaikan ya? Iya, menyesuaikan. Jadi di Indonesia sudah terjadi penyempurnaan kurikulum, mulai dari dulu ada namanya CBSA, kemudian adanya kurikulum 1994, kemudian ada KBK, ada KTSP, kemudian ada K13 dan sekarang ada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini adalah penyempurnaan dari K13. Nah, jadi bukan bahasanya diganti, tapi disempurnakan karena ada nilai-nilai yang ada pada kurikulum K13 itu bisa diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi artinya hanya penyempurnaan saja. Hanya penyempurnaan. Nah, kemudian kalau bicara tentang Merdeka Belajar, nah Merdeka Belajar ini sebuah kurikulum yang dicoba dikemukakan oleh Mas Nadiem Makarim gitu ya. Beliau mencoba membuat terobosan-terobosan ya, di mana di sini guru dan siswa tidak hanya belajar itu tidak hanya di ruang kelas, tapi bagaimana melibatkan semua potensi yang ada. Ya kan? Nah, kita tahu selama ini kan yang dibilang belajar itu guru di depan, siswa di dalam kelas gitu kan. Nah, sesungguhnya belajar itu kan tidak sampai di sana saja gitu kan. Bahkan itu baru secara tekstual sebenarnya. Nah, secara kontekstualnya sebenarnya kan siswa itu akan lebih sangat paham dia ketika dia dilibatkan. Ya kan, misalnya begini,
kalau misalnya kita bicara tentang kalau selama ini kan misalnya guru baru secara tekstual, artinya ini materi, kemudian dihafal, kemudian besok ujian, ya kan? Nah, misalnya kita bicara tentang jual beli, selama ini kan baru jual beli dalam konteks tekstual dalam buku gitu ya. Nah, sekarang dalam Merdeka Belajar itu bagaimana siswa dibawa ke praktek-praktek jual beli itu ya. Di mana ada barangnya di sana, ada penjualnya di sana, ada pembelinya di sana, kan seperti itu ya. Jadi penekanannya pada praktik itu ya. Pada praktek gitu ya. Jadi sebenarnya kan lebih kontekstual dia gitu ya. Jadi pembelajaran itu akan lebih bermakna ketika siswa itu dilibatkan, karena pada dasarnya siswa itu kan dia punya potensi itu. Yeah. Jadi jangan kita melihat siswa itu sebagai orang yang belum punya apa-apa, karena itu akan menjadi pengalaman bagi dia, Bang Rudi. Iya. Sama aja misalnya kalau kita lihat misalnya kayak PKK misalnya kan. Nah, misalnya kita mau mengajarkan tentang bagaimana cara membuat rendang. Kalau selama ini kan baru apa itu rendang, apa bahan-bahannya, ya kan. Kemudian bagaimana cara membuatnya itu kan baru dalam tentaran buku. Tetapi akan lebih paham siswa ketika dia diperkenalkan, nah ini kalau segini rendangnya, dagingnya, segini cabenya, segini garamnya, segini kelapanya gitu ya. Nah, maka dalam kurikulum Merdeka Belajar seperti itu gitu ya. Dan kemudian nanti siswa bagaimana juga dilibatkan dia bagaimana membuat rendang, seperti apa, apinya juga gitu kan. Dan itu akan lebih cepat daya tangkapnya dibandingkan hanya dalam konteks secara tekstual. Tekstual dan cuma membaca ya. Iya, membaca. Jadi Mas Nadiem Makarim itu mencoba membuka mata dunia pendidikan, bagaimana siswa itu dilibatkan dalam banyak hal gitu ya. Jadi tidak hanya secara tekstual tapi lebih kontekstual. Misalnya kalau sekarang itu di perguruan tinggi kan ada nama juga kurikulum Merdeka Belajar. Kalau kurikulum Merdeka Belajar jadi penerapannya tidak hanya di SD, SMP, SMA, tapi juga di kampus ya? Iya, bahkan sebenarnya di kampus harusnya itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang paling penting ya? Karena dia akan masuk ke dunia kerja kan. Nah, betul. Misalnya kayak saya kan di jurusan sosiologi itu kan. Nah, itu memang outputnya nanti ketika dia tamat pendidikan sosiologi dia akan jadi guru sosiologi gitu. Iya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga mahasiswa kita akan punya akan berprofesi di bidang-bidang lainnya gitu ya. Tentunya dia sudah punya potensi itu dan dia bisa mengambil mata kuliah di jurusan lain misalnya. Misalnya dia kurang paham misalnya dalam hal tentang bagaimana manajemen keuangan misalnya. Tentu dia akan mengambil di Fakultas Ekonomi ya, jurusan manajemen gitu ya. Dan itu diberikan kesempatan ya? Kesempatan dan bahkan malah di perguruan tinggi kita di mahasiswa itu diberi 20 SKS. 20 SKS. Iya. Jangan-jangan nih nanti dari sosiologi dia mau belajar teknik bisa pindah ke teknik juga. Untuk 20 SKS itu ya. Juga, tidak gitu kan, karena bagaimanapun kita harus memahami bahwa mahasiswa itu kan bukan orang yang hanya punya satu potensi, punya betul. satu kemampuan. Banyak sekali hari ini kita lihat dia sarjananya ini misalnya, lalu kemudian dia justru berprofesi tidak itu gitu kan. Saya juga punya teman, dia teknik mesin tapi yang di otak-atiknya sekarang komputer gitu kan. Iya gitu ya. Jadi artinya hal-hal seperti itu inilah yang ditangkap oleh Mas Nadiem Makarim gitu ya. Dan bahkan dia justru dia tidak eksis di bidang tempat dia kuliah, di bidang jurusannya kuliah, tapi justru dia eksis di bidang yang dia hanya punya kemampuan yang magang tadi kan seperti itu. Iya. Tapi dari implementasinya bagaimana yang Ibu Nora lihat? Ya memang kalau ini kan barang baru ini. Iya. Kan? Sebenarnya udah lama sebenarnya. Sebenarnya udah lama ya. Iya tentu. Kalau dulu mungkin dikenal ada sistem pembelajaran orang dewasa. Iya. Kan? Sudah lama tapi mungkin ini namanya aja kurikulum Merdeka. Sebenarnya sudah banyak juga yang mengimplementasikan itu. Tapi sekarang memang sudah dicanangkan secara nasional gitu ya. Nah dalam implementasinya memang karena ini baru tentu guru tidak akan merancang RPP-nya yang selama ini mungkin agak tebal, sekarang cukup yang sederhana aja. Tapi gitu. ya pelan-pelan seperti itu. Kemudian nanti tentu pembelajarannya
sesuai dengan RPP yang dibuat. Kalau dulu kan rencana RPP itu rencana pembelajarannya kan tuh agak tebal tuh Bang Nudi. Iya, agak tebal. Nah, sekarang cukup. Dan guru juga kesulitan membuat RPP gitu itu. Jadi sekarang cukup apa materinya, kemudian seperti apa metodenya, kemudian seperti apa strategi yang digunakan, ya kan? Nah, jadi itu saja gitu kan. Jadi guru enggak terlalu enggak terlalu ribet sebenarnya gitu. Tapi mungkin karena belum terbiasa sehingga kemudian ini menjadi agak kesulitan. Agak kesulitan. Iya. Dan dalam implementasinya juga gitu kan. Ya tentunya guru harus kreatif. Harus kreatif. Kreativitas membaca, guru ya. Gitu kan. Jangan lagi guru misalnya gaptek misalnya kan. Nggak bisa ngomong nggak gitu karena sekarang sudah 4.0 kan. Iya. Nah, jadi guru yang selama ini nggak bisa juga kita diam dengan kondisi ketidaktahuan kita sebagai guru gitu. Harus mencoba belajar, menjemput bola sehingga kemudian apalagi siswa kita sekarang sumber belajarnya tidak hanya guru tapi malah kadang-kadang dia lebih duluan tahu dari apa yang dijelaskan guru. Iya. Nah jadi nggak bisa juga kalau dulu kan ada guru bilang begini, kamu kok lebih tahu pula dari saya misalnya kan. Kan saya guru nggak bisa ngomong begitu karena sekarang sudah dunia IT sudah canggih gitu kan, aksesnya sangat terbuka. Sudah terbuka gitu. Jadi makanya dengan adanya era digital begini maka kemudian sangat tepat kiranya ketika kita menerapkan kurikulum merdeka karena siswa bisa diberi kebebasan untuk berpikir kreatif gitu, tidak hanya bertumpu pada satu sumber belajar saja guru. Jadi maka kemudian guru harus siap gitu kan, harus kreatif gitu kan. Apakah itu dalam hal IT apalagi sekarang gitu kan. Kan sekarang kan banyak yang mengeluh apalagi dalam pembelajaran daring sekarang ya kan. Iya. Nah, kadang-kadang guru hanya mengirim catatan saja sudah anak mencatat sampai agak 4 halaman. Iya. Kadang dikasih buku materi kan. Sudahlah nggak ketemu dengan siswa, nggak dijelaskan tuh disuruh pula ngirim catatan nih. Ini kan jadi perasaan sebenarnya. Agak sulit juga ya. Sulit juga gitu ya. Kebetulan saya punya anak gitu ya. Kadang-kadang ya gimana gitu ya. Guru belum terbiasa dengan seperti itu. Cuma kita berharap pemerintah tentu tidak sampai di sini saja. Dia akan melakukan inovasi-inovasi bagaimana kemampuan guru bisa lebih baik seperti itu. Artinya kapasitas guru harus tetap ditingkatkan. Iya, harus ditingkatkan. Mau tidak mau harus seperti itu. Jangan sampai guru ketinggalan oleh siswa, termasuk mahasiswa ya. Iya. Nah, satu lagi ada kalau dulu kan sempat juga dikhawatirkan Merdeka Belajar yang dipikirkan itu nanti siswanya tidak lagi terbangun karakternya di situ. Gitu kan. Ya, jadi bicara tentang karakter itu kan juga harus menyesuaikan juga gitu. Jadi ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Tidak bisa kita misalnya menyatakan bahwa ketika adanya dunia era digital hari ini kemudian lalu kita kecemasan itu wajar gitu ya. Tapi bagaimana di sini semua stakeholder yang ada juga harus bisa mengiringi ini. Misalnya sekarang itu kan siswa kalau nggak pakai HP Android itu belajar kan gimana karena daring gitu kan. Nah ini guru dan orang tua harus mendampingi gitu ya. Jangan dilepas begitu saja. Kemudian diberikan pemahaman keagamaan gitu ya. Ini misalnya ketika dia melihat konten-konten negatif misalnya, nah jangan hanya dilepas kepada siswa. Ya kan? Kadang-kadang kan ada orang tua misalnya karena dia sibuk ya sudah ini HP silakan apa gitu kan. Anaknya berdiam diri aja di kamar lagi kan. Misalnya entah apa yang mau dilihat gitu kan nggak jelas. Nah maka dari itu kita nggak bisa membendung kemajuan zaman gitu ya. Nggak bisa kalau dulu saya belajar begini, ya sekarang gini-gini nggak bisa begitu. Sekarang kita harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman karena kebutuhannya seperti itu gitu ya. Nah ya kan. Nah jadi apalagi COVID sekarang ya kan itu memang sudah menjadi kebutuhan. Jadi caranya bagaimana supaya karakter anak kita tidak tidak keluar dari nilai-nilai yang ada. Ya tentunya orang tua harus tetap mengawasi gitu. Jangan hanya dibiarkan ketika dia melihat konten-konten negatif ya kejahatan-kejahatan cyber yang ada dalam
HP yang diambil oleh anak, yang dipakai oleh anak, maka kemudian orang tua bisa mengawasi di sana. Gitu. Artinya substansinya tetap tercapai, nilai-nilai tetap terjaga berarti. Iya, seperti itu. Oke Bu Nora, ini kan kalau boleh Bu Nora kan mungkin sudah mulai menerapkan di kampus ya? Ya, insya Allah semester ini sudah mulai diterapkan kurikulum Merdeka Belajar. Sudah mulai diterapkan ya? Termasuk magangnya juga diperpanjang gitu kan? Iya, seperti itu sudah disiapkan di masing-masing jurusan. Baru mulai baru? Ya, sebenarnya praktek-praktek ini sudah dilaksanakan juga, misalnya kayak di teknik biasanya seperti itu. Kalau biasanya kan memang teknik ya? Iya, karena ada kan praktik gitu lebih kan? Praktik gitu kan, lebih sering digunakan itu. Tapi sekarang kan sudah hampir semua jurusan itu sudah diwajibkan, diharuskan untuk bagaimana dia menyusun kurikulum Merdeka Belajar. Dan masing-masing jurusan itu diberi kebebasan ke mahasiswa untuk mengambil 20 SKS. Jadi mahasiswa bisa memilih mana jurusan yang dia inginkan, seperti itu, sesuai dengan potensi yang nantinya bisa menunjang dia untuk bekerja. Tantangannya tadi Bu Nora kan sebut tadi bahwasanya guru harus tetap berkreativitas. Iya. Dan tidak tertinggal oleh siswa. Iya. Selain itu apa kira-kira lagi yang perlu dibenahi untuk itu supaya Merdeka Belajar ini memang terimplementasi secara baik, Bu Nora? Ya, tantangannya adalah bagaimana supaya Merdeka Belajar ini bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Ya, yang pertama siapkan diri, harus punya komitmen gitu ya. Jadi ya memang apalagi di dunia digital ini informasi itu tidak terbendung ya kan. Kita tahu bahwa siswa kita secara psikologi memang dia belum punya konsep diri ya kan. Maka kemudian ketika itu terjadi, orang tua dan guru termasuk juga stakeholder yang ada harus benar-benar bekerja sama dalam hal ini gitu kan. Jadi tidak hanya melepaskan begitu saja gitu, apalagi tokoh-tokoh agama ya kan, karena harus informasi itu tidak bisa dibendung ya kan. Dan IT itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini gitu ya. Masih ada langsung ada nilai-nilai yang mungkin akan bergeser, misalnya tentu nilai-nilai individual itu akan ada gitu ya. Kenapa? Karena kita kalau dalam dunia digital ini kita lebih banyak bekerja sendiri ya kan. Iya. Nah jadi itu harus kita siapkan mental untuk itu. Dan bagaimana kita mengkombinasikan itu gitu kan. Jadi orang tua, guru, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bagaimana saling bergandengan untuk bisa kita tidak ketinggalan dalam hal pendidikan, tetapi kemudian nilai-nilai kita tetap dijaga gitu ya. Jadi artinya kita tetap progres seperti itu. Progres seperti itu ya. Terakhir Bu Nora, iya. Ini kan Merdeka Belajar ini kurikulum yang disempurnakan kata Bu Nora tadi kan. Kira-kira target apa yang ingin dicapai dengan kurikulum ini? Ya targetnya nanti bagaimana siswa ini outputnya adalah siswa itu bisa dia menjadi orang yang mandiri gitu ya. Dan kalau kita lihat itu Bang Rudi, ya kalau kita lihat pengangguran terbesar tuh sekarang kan ada pada sarjana. Sarjana ya? Sarjana ya kan. Dan coba kita bayangkan dalam 1 tahun itu berapa sarjana yang sudah dikeluarkan. Berapa perguruan tinggi yang sudah mahasiswanya ya? Iya, lalu kemudian mereka bisa berbuat apa, gitu kan? Nah, setidaknya dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, mereka sudah bisa nanti bisa terjun ke dunia kerja dengan percaya diri, gitu ya. Jangan lagi dia menjual-jual ijazahnya, ya kan, kesana kesini. Dia sudah dengan percaya diri, dengan mental yang begitu siap, sehingga kemudian tidak menjadi yang jadi idola lah itu bukan hanya PNS lagi gitu. Tapi dia punya entrepreneurship yang memang benar-benar siap dalam menghadapi tantangan seperti itu. Artinya tidak tertutup kemungkinan jurusannya berbeda, kerjanya berbeda ya? Iya. Nah, karena dengan skill yang ditumbuhkan tadi. Iya. Oke Bu Nora, terima kasih atas kehadiran Bu Nora di Andalas TV. Sama-sama. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat. Iya.
Oke, demikian perbincangan kita dengan pakar pendidikan Universitas Negeri Padang, Dr. Desri Nora MPD. Semoga para kerabat menerima manfaat dari perbincangan ini dan sampai jumpa.